Tema hari ini adalah aku memiliki kemampuan. Halo lagi semuanya. Setelah berhasil menemukan kemampuan-kemampuanmu dan menentukan cita-citamu berdasarkan kemampuan-kemampuan tersebut, sekarang untuk semakin memperdalam pengetahuan kamu, ayo simak penjelasan materi berikut ini. Dari tugas yang sudah kalian kerjakan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kemampuan. Sebab pada saat alam menciptakannya, ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan lainnya. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Jika ada di antara kamu yang tidak mampu mengerjakan tugas karena merasa tidak dapat menemukan kemampuan dalam dirimu, sepertinya kamu harus berpikir lebih keras lagi. Kemampuan itu pasti sudah ada dalam dirimu. Kamunya saja yang belum dengan serius mencari dan menemukannya. Jika masih kurang yakin, kamu bisa bertanya kepada orang tua atau orang-orang terdekatmu yang selama ini mengenalmu dengan baik. Mintalah pendapat mereka. Menurut mereka, apa kemampuan yang mereka lihat dalam dirimu? Yakin deh, pasti kamu akan menemukan kemampuan-kemampuan yang tersembunyi dalam dirimu itu. Berusaha lebih keras lagi ya. Setelah menemukan kemampuan-kemampuan yang tersembunyi dalam dirimu, melalui tugas 3.1 juga, kamu sudah menentukan cita-citamu. Nah, cita-cita tentu berhubungan dengan profesi apa yang akan kalian pilih nanti ketika sudah dewasa. Makanya, untuk menentukan cita-cita, alangkah baiknya jika kamu menyesuaikan dengan kemampuan dan minatmu. Sehingga jika menjalani profesimu nanti, kamu dapat menjalankannya dengan baik dan juga menikmatinya. Tapi kamu wajib tahu nih, untuk mewujudkan cita-citamu, sekedar mengandalkan kemampuan yang sudah ada saja tidak akan cukup loh. Lalu apalagi yang harus dilakukan? Nah, mengenai hal itu, Yesus pernah mengajari murid-muridnya. Penasaran gak seperti apa ajaran Yesus itu? Yuk kita lihat dalam kitab suci. Siapkanlah kitab sucimu, kemudian bukalah Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sekali lagi ya, Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Setelah membaca kutipan Injil tadi, kira-kira ada pesan apa ya yang diberikan kepada kita? Lalu, bagaimana pandangan kitab suci tentang kemampuan berdasarkan kutipan Injil tersebut? Yuk kita bahas bersama dalam penjelasan berikut. Simak dengan baik ya. Perumpamaan tentang talenta yang sudah kita baca dalam Injil tadi memberikan pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah dan bukan berasal dari manusia itu sendiri. Diumpamakan dengan seorang tuan
yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Nah, karena semuanya hanyalah pemberian dari Tuhan, maka manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Seperti seorang tuan dalam perumpamaan tadi yang merasa kecewa ketika hambanya tidak mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya, begitu juga dengan Allah. Ia pasti merasa kecewa jika kita tidak berusaha mengembangkan kemampuan yang Ia berikan kepada kita. Makanya, kita harus mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan agar dapat berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, jika kita mengikuti jejak si hamba yang hanya menguburkan talenta, berarti kita menyia-nyiakan anugerah yang diberikan Tuhan melalui kemampuan kita. Dan lama-kelamaan, jika kemampuan kita tidak kita kembangkan dan kita gunakan, maka kemampuan tersebut bisa tumpul. Bahkan, kemampuan tersebut bisa hilang. Bagaimana? Kamu jadi ingin mengembangkan kemampuanmu tidak? Terus kalau kamu mau, gimana ya caranya? Sebenarnya ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Misalnya, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, cara-cara yang kita lakukan tadi juga perlu disertai dengan sikap-sikap berupa tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, dan menyertakan Tuhan dalam setiap usaha.